Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6411. Setelah terdiam lama, Adam Leduk menghela nafas dan berkata, "Tuan Muda Xavier, Anda benar-benar tidak memberi saya cara untuk hidup. Saya telah memberikan pernyataan berdasarkan apa yang saya lihat. Saya percaya bahwa Anda akan puas dengan pengakuan ini. Saya telah melakukan apa yang bisa saya lakukan. Tetapi masalahnya adalah, Anda ingin saya pergi ke rumah Thompson sebagai penjahat dan pelobi. Aku merasa aku tidak memiliki kemampuan." Adam Leduk terlihat sangat tidak berdaya dan tidak berdaya. "Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin aku lakukan." Rodrigo Xavier berkata ringan. "Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Kamu pikir aku di sini untuk urusan Yvonne Xavier. Jadi aku tidak peduli dengan King's Law. Tetapi sebenarnya, siapa yang salah dalam masalah ini? Anda harus memiliki penilaian dasar. Pada tolok ukur ini, saya tidak melihat ada yang salah dengan penilaian saya hari ini. Terlebih lagi, bagaimana situasinya sekarang? Apakah kamu tidak tahu?" Adam Leduk. "Hanya hal-hal yang terjadi di Wolsing baru-baru ini. Itu benar-benar tidak bisa dikacaukan lagi. Terlebih lagi, keluarga Thompson melompat keluar seperti anjing gila dan ingin melawan Harvey York sampai akhir. Saya dapat memberitahu Anda bahwa orang yang kalah pada akhirnya pasti bukan Harvey York. Saya meminta Anda untuk menjadi pelobi, bukan untuk membiarkan Anda pergi ke rumah Thompson untuk dipermalukan. Sebenarnya, saya memberi Anda kesempatan untuk menjual bantuan kepada keluarga Thompson. Masalah ini akan menguntungkanmu tanpa membahayakan. Bahkan jika kamu akhirnya menggosok bibirmu, keluarga Thompson tidak akan menerimanya. Kamu juga tidak akan mengalami kerugian nyata, kan?" Mendengar pembicaraan fasih Rodrigo Xavier, kelopak mata Adam Leduk melompat. Meskipun dia tidak begitu percaya pada pertempuran sampai akhir, itu pasti bukan Harvey York atau sejenisnya yang akan menderita. Tapi masalahnya, sikap Rodrigo Xavier membuat orang merasa tidak nyaman. Kekuatan seperti apa Harvey York? Identitas apa? Latar belakang apa? Apa yang sedang terjadi? Yvonne Xavier tidak hanya dapat menjadi sekretarisnya, tetapi Rodrigo Xavier juga memberi alasan dia sengaja atau tidak sengaja. Ini tidak normal. Memikirkan hal ini, Adam Leduk menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya akan menyampaikan kata-kata itu kepada keluarga Thompson sesegera mungkin." "Oke. Saya yakin Anda bisa meyakinkan keluarga Thompson." Rodrigo Xavier berdiri dan menepuk bahu Adam Leduk. "Selanjutnya, Wolsing mungkin memiliki perubahan besar. Keluarga Leduk Anda mungkin tidak bisa bertahan sendirian. Saya di sini untuk berharap kepada Tuan Leduk. Anda dapat memanfaatkan situasi ini dan bangkit." Setelah berbicara, Rodrigo Xavier mengabaikan Adam Leduk, mendorong pintu terbuka kamar presidensial, dan berjalan keluar dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihat latar belakang Rodrigo Xavier, Adam Leduk juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Rodrigo Xavier berulang kali mengisyaratkan bahwa akan ada perubahan besar di Wolsing selanjutnya. Tapi perubahan seperti itu, mungkinkah itu bisa menggoyahkan status 10 keluarga teratas? Dan peran apa yang dimainkan Harvey York dalam insiden ini? Rodrigo Xavier mengabaikan pikiran mendalam Adam Leduk, dan berjalan ke lobi sendirian. Tempat itu sudah kosong, dan hanya beberapa detektif sel naga yang tersisa untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian.
Tuan Muda Xavier. Pengakuannya telah direkam. Bukti di tempat kejadian juga telah dikumpulkan. Menilai dari bukti yang tersedia saat ini, Harvey York tidak bersalah. Bahkan jika ada keraguan, dia bisa dibebaskan setelah membayar obligasi sesuai dengan prinsip tidak pernah bersalah. Rodrigo Xavier sedikit mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Saat dia berjalan keluar dari pintu hotel, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Ya ampun. Aku telah memancingnya untukmu dan memastikan dia tidak bersalah. Selanjutnya, saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu. Bab 6412. Jam 9 malam. Bandara Internasional Wolsing. Sebuah pesawat Gulfstream yang dicetak dengan bendera plester negara pulau diam-diam diparkir di sudut bandara. Segera, palka terbuka, dan sekelompok orang berjalan keluar perlahan. Di depannya ada seorang pria pulau dengan wajah sedikit pucat. Wajahnya sangat tampan, bahkan bisa dikatakan tampan. Dan penampilannya agak mirip dengan Takeshi Kaneshiro, pria tampan dari negara pulau. Selain tampan, pria ini juga memiliki temperamen dingin yang unik kepada bangsawan negara pulau, yang membuat orang merasa tidak nyaman hanya dengan menatapnya. Dan di belakang pria itu, ada beberapa pria dan wanita yang tampak acuh tak acuh dan mengenakan jubah seni bela diri dari negara pulau. Jubah seni bela diri orang-orang ini memiliki warna yang berbeda, yang tampaknya mewakili 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah. Dalam hal ini, penduduk pulau telah mempelajari beberapa hal tentang negara Ha dengan baik. Pada saat ini, kelima orang ini menatap Wolsing di depan mereka. Mereka tidak terlalu menghormati ibu kota berusia 1000 tahun ini, tetapi mereka lebih kritis dan menghina. Di sisi lain, pria yang tampak seperti Takeshi Kaneshiro sangat tenang saat ini, dan dia tidak bisa melihat terlalu banyak perubahan dalam ekspresinya. Tuan Muda Tokugawa Shingen. Sudah lama sekali saya tidak melihatnya. Dan sikapnya bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Tidak lama setelah orang-orang Nusantara muncul, sebuah mobil Volkswagen Loki muncul di depan pesawat Gulfstream. Kemudian, Rodrigo Xavier, yang mengenakan pakaian kasual, berjalan turun. Dia ditemani oleh 3 atau 5 pengikut. Dilihat dari pakaiannya, mereka semua seharusnya milik keluarga Wolsing Xavier. Awalnya, dalam hal hubungan antara kamu dan aku di masa depan, aku seharusnya datang lebih awal. Sayangnya, saya baru saja membantu Tokugawa Muda dengan beberapa masalah kecil. Jadi tolong maafkan aku, Tokugawa Muda. Mendengar kata-kata Rodrigo Xavier, Tokugawa Shingen tertawa. Dan 5 penguasa pulau di belakangnya semuanya menunjukkan penghinaan. Jelas, mereka semua tahu bahwa Rodrigo Xavier seharusnya menjadi orang dengan status tidak kecil di Wolsing dan bahkan di seluruh negara Ha. Tapi ketika menghadapi Tokugawa Shingen sendiri, dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang di negara Ha tidak mengubah satu hal selama bertahun-tahun, yaitu tulang rawan kepala dari atas ke bawah. Setelah Tokugawa Shingen tertawa, dia melangkah maju, berjabat tangan dengan Rodrigo Xavier, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Xavier terlalu sopan. Hubungan antara kamu dan aku tidak dapat diubah. Kali ini lebih tentang pernikahan. Dalam kata-kata Anda orang-orang negara Ha, Anda akan menjadi saudara ipar saya di masa depan. Aku kakak ipar. Apakah aku masih bisa menyalahkan kakak iparmu?" Berbicara tentang ini, Tokugawa Shingen tiba-tiba mengubah kata-katanya dan berkata dengan penuh arti, "Namun, bahkan masalah sepele datang menjemput saya akan terlambat. Jika saya memikirkannya, saya meragukan ketulusan keluarga Xavier. Anda." Rodrigo Xavier tersenyum sedikit dan berkata, "Anda tidak perlu khawatir tentang ini, Tuan Muda Tokugawa.
Keluarga Xavier, kami ingin bekerja sama dengan sekolah Shinto negara Anda selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa memikirkan kesempatan untuk pernikahan ini sekarang. Tentu saja kami akan menunjukkan ketulusan kami sebagai ganti arti sebenarnya dari gaya Shinto. Tuan Muda Tokugawa, sebagai Tuan Muda Negara Pulau, akan sangat bagus jika Anda dapat membantu keluarga Xavier kami dengan beberapa kata bagus. Melihat sikap rendah hati Rodrigo Xavier, Tokugawa Shingen mengedipkan sudut mulutnya dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, "Oh, negara H orang. Setelah bertahun-tahun, itu masih sama. Tidak ada yang berubah. Menindas yang lembut dan takut pada yang keras. Rentan, tidak layak disebut." Setelah mengatakan ini, Tokugawa Shingen tidak repot-repot memperhatikan Rodrigo Xavier, tetapi berjalan langsung ke Rolls-Royce Ghost yang telah disiapkan sejak lama. Bab 6413. Beberapa menit kemudian, Rolls-Royce mulai perlahan dan mengikuti di belakang sedan Volkswagen di depan. Di dalam Rolls-Royce, di dalam bodi lebar, Tokugawa Shingen duduk di seberang yang lain. Pada saat ini, dia menyalakan cerutu tipis, menyesap, dan berkata dengan ringan, "Suyin, apa pendapatmu tentang sikap keluarga Wolsing Xavier? Itu aneh. Suyin adalah gadis pulau yang menawan dan menawan dengan gaya gadis pulau yang unik, yang membuat orang berpikir bahwa dia mungkin pergi syuting setiap menit. Tapi dia wanita yang begitu cantik. Dia secara alami sangat sensitif terhadap informasi. Selama hari-hari bersama Tokugawa Shingen, dia telah menemukan banyak hal berguna. Karena itu, untuk banyak hal, Tokugawa Shingen tanpa sadar mencari pendapatnya. Biasanya, keluarga Wolsing Xavier, yang terkenal di negara H, pasti tidak mudah. Putri dan putri di keluarga mereka, semua harus di usia muda dan telah bergabung dengan beberapa keluarga top lainnya. Yang tertua dan termuda telah membuat kontrak pernikahan. Tapi belum lama ini, orang-orang dari keluarga Xavier Wolsing berinisiatif untuk menghubungi kami aliran Shinto. Saya meminta untuk menikah dengan Anda, Tuan Muda. Dan dikatakan bahwa keluarga Wolsing Xavier menikahimu. Bukan hanya secara acak mencari gadis pendamping untuk membodohimu. Sebaliknya, mereka akan menikahimu sebagai cucu perempuan terbaik dari keluarga Xavier. Selain itu, seseorang seperti Rodrigo Xavier benar-benar akan datang menjemput kita secara pribadi. Itu bahkan lebih mengejutkan. Adegan ini seperti keluarga Wolsing Xavier akan mengirim orang langsung ke venue, dan kemudian datang untuk menikah di tempat. Jadi, Tuan Muda Tokugawa, Suyin membuka mulutnya kata demi kata. Saya ragu bahwa masalah ini sebenarnya adalah jebakan atau konspirasi. Siapa orang yang menikahiku? Tokugawa Shingen mendengar bahwa Suyin telah berkicau. Tetapi dia tidak bisa mengatakan mengapa. Dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya pada saat ini. Putri dari keluarga Wolsing Xavier ini bernama Yvonne Xavier, kata Suyin sambil menyalakan ponsel tablet. Mengoperasikannya sebentar. Lalu menyerahkan komputer itu kepada Tokugawa Shingen. Ada banyak informasi di tablet. Selain berbagai foto Yvonne Xavier, ada lebih banyak pengenalan latar belakang Yvonne Xavier. Tokugawa Shingen, yang awalnya tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut pernikahan ini, melihat foto itu, matanya berbinar, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Wanita ini jauh lebih cantik dari yang kubayangkan. Di negara kepulauan kita, keindahan semacam ini tidak pergi ke laut untuk syuting. Tapi itu sia-sia. Yvonne Xavier ini dikatakan sebagai anak tidak sah dari keluarga Xavier. Beberapa tahun yang lalu, saya tidak pernah mendapat persetujuan dari keluarga Xavier. Tapi baru-baru ini, telah disetujui dengan suara bulat oleh manajemen senior keluarga Xavier. Awalnya,
Keluarga Xavier berharap dia bisa menikah dengan Hector Thompson, tuan muda keempat Walsing. Tapi saya tidak tahu mengapa. Setelah Hector Thompson pergi ke Mordu, masalahnya selesai. Bagi keluarga Xavier, Yvonne Xavier adalah komoditas langka. Jika Anda tidak bisa menjualnya pertama kali, Anda bisa menjualnya untuk kedua kalinya. Jadi, mereka menetapkan target mereka di aliran Shinto kita. Karena aliran Shinto kami baru-baru ini mengatur banyak hal di Walsing. Sisi baiknya, selama kami bisa bekerja sama dengan aliran Shinto kami, maka sarana yang telah kami atur akan tersedia untuk keluarga Xavier. Namun, ini hanya sesuatu di permukaan. Bab 6414. Tokugawa Shingen memberikan lembut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan pada saat yang sama dia mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya. Setelah menyesap, dia berkata, "Jika apa yang kamu katakan ada di sisi baiknya. Kalau begitu, sebaiknya Anda membicarakan sesuatu dalam kegelapan." Suyin mengangguk dan berkata, "Tuan muda Tokugawa, mungkin saya terlalu banyak berpikir. Namun, ada sesuatu yang baru saja kami ketahui yang tidak pernah diberitahukan oleh keluarga Xavier kepada kami. Hal ini, Yvonne Xavier telah menjadi tangan kanan Harvey York akhir-akhir ini, dan mereka berdua sering pergi keluar. Dari sudut pandang tertentu, Yvonne Xavier adalah wanita Harvey York. Tuan muda Tokugawa, jika Anda akan mengambil seorang wanita dengan Harvey York sekarang, maka pihak lain pasti akan abadi." Harvey York. Tokugawa Shingen sedikit terkejut. Mengapa saya pikir nama seperti itu terdengar akrab? Tentu saja kedengarannya tidak asing bagimu. Ketika dia berada di Walsing, dia menghancurkan rencana besar Sindanwei. Dan ketika dia berada di kota Hong Kong, dia menghancurkan rencana besar Sindanwei, hal yang baik dari Yin Liu. Bahkan orang-orang bergaya Shinto kami menderita di bawah tangannya ketika kami pergi keluar tembok besar. Secara keseluruhan, orang ini bernama Harvey York. Semua orang di negara kepulauan kita akan membunuhnya. Sayang sekali dia masih hidup dan sehat. Tokugawa Shingen tersenyum dan berkata, "Artinya, keluarga Xavier ingin menggunakan kejadian ini untuk membiarkan kita menemukan masalahnya. Bahkan langsung di sepertiga akre di Walsing ini, tanpa mati." Suyin mengangguk dan berkata, "Analisis Tuan Muda benar." Tokugawa Shingen mencibir. Lalu berkata ringan, "Meskipun saya sendiri tidak tahu Harvey York ini. Aku tidak punya dendam dengannya. Tapi karena aku adalah Tuan Muda Shinto, aku harus memikul beberapa tanggung jawab. Selain itu, kali ini kami datang ke Walsing. Misi kami adalah mengubah Walsing menjadi surga. Karena dia menikah dengan keluarga Xavier, dia bisa membuat marah orang bernama Harvey York. Kalau begitu pernikahan ini, aku akan setuju. Kamu pergi dan beritahu aku bahwa aku akan pergi ke keluarga Xavier untuk mengunjungi kepala keluarga Xavier besok." Suyin sedikit mengangguk, lalu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai memesan. Sedan Rolls-Royce yang tidak terburu-buru akhirnya memarkir mobilnya di pintu masuk Hotel Bintang 5 dengan dekorasi yang sangat mewah. Pagi selanjutnya, Tokugawa Shingen muncul di gerbang rumah Walsing Xavier bersama Suyin. Rodrigo Xavier sudah menunggu dengan seseorang. Dan ketika dia melihat Tokugawa Shingen muncul, dia melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, "Tuan muda Tokugawa, selamat datang. Jika kamu bisa datang, keluarga Xavier kita akan berkembang." Tokugawa Shingen mengabaikan antusiasme Rodrigo Xavier, dan hanya berkata ringan, "Tujuan kunjungan saya hari ini adalah untuk bertemu dengan Patriark. Anda, selain melihat kemampuan dan ketulusan keluarga Xaviermu, yang terbaik adalah membuat kontrak pernikahan lebih awal." Mendengar ini, Rodrigo Xavier tersenyum dan berkata, "Tidak masalah.
Patriark kita sedang menunggu Tuan Tokugawa pagi-pagi sekali. Saya pikir Tuan Muda Tokugawa pasti akan sangat puas dengan pertemuan hari ini. Silahkan lewat sini. Sambil berbicara, Rodrigo Xavier, yang penuh dengan angin musim semi, menyambut Tokugawa. Tokugawa dan rombongannya ke halaman samping, dan segera sampai di taman yang ditumbuhi pepohonan. Di paviliun di tengah taman, seorang lelaki tua berjas tang sedang melambai dan menulis. Ketika Tokugawa Shingen dan yang lainnya mendekat, lelaki tua itu sepertinya tidak memperhatikan. Tetapi dia menulis kata-kata menghitung angka-angka romantis, dan memandang saat ini. Bab 6415. Ketika serigala di tangan lelaki tua berjas tang itu diturunkan, Rodrigo Xavier maju selangkah dan berkata, "Patriark, Tokugawa Shingen dari Shinto ada di sini." Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu berbalik, tertawa, dan berkata, "Pak Tua Dario Xavier, saya beruntung melihat teman kecil saya hari ini." Pak Tua beruntung. Mendengar ini, Tokugawa Shingen tersenyum dan berkata, "Patriark Xavier sangat sopan. Saya memiliki sedikit berat badan dan sedikit kemampuan. Dan saya tahu itu di dalam hati saya. Saya juga meminta keluarga Xavier untuk tidak mengejek saya." Setelah mengatakan ini, Tokugawa Shingen tidak berbicara omong kosong, tetapi mengatakan bisnis secara langsung. "Patriark Xavier, keluarga Xavier Anda mengundang kami ke Wolsing kali ini. Mengatakan itu untuk pernikahan. Karena ini pernikahan, saya tidak tahu apakah wanita itu ada di sini. Meskipun aku selalu dingin dan cemburu, tidak terlalu berlebihan untuk melihat seorang wanita yang akan menjadi istriku, kan? Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak." Dario Xavier tertawa, lalu melambai dan berkata, "Rodrigo, pergi dan undang adikmu keluar." Rodrigo Xavier tersenyum dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, Ivane Xavier dengan congsang putih muncul di depan semua orang. Dengan wajah polosnya menghadap ke langit dan tidak memakai vendai, dia tidak terlihat lemah atau lemah dan tidak memiliki agresivitas. Bahkan ada semacam kelesuan yang tidak wajar dalam diri seseorang. Namun wanita seperti itu membuat Tokugawa Shingen bersemangat tinggi. Luar biasa. Luar biasa. Meski di negara kepulauan apapun jenis wanita Tokugawa Shingen telah dimainkan. Tapi level Ivane Xavier jarang terjadi. Pada saat ini, Tokugawa Shingen menjadi lebih tertarik pada apa yang disebut pernikahan ini. Pada saat ini, Ivane Xavier menutup mata kepada Tokugawa Shingen. Dia hanya melirik Dario Xavier dengan ringan, dan berkata dengan dingin, "Patriark Xavier, apakah Anda punya perintah? Aku sudah menunggu untuk bertemu sejak tadi malam. Sampai sekarang, aku tidak tahu apakah orang tuamu sibuk dengan urusan lain, atau ingatannya buruk." Mendengar apa yang dikatakan Ivane Xavier dengan pistol dan tongkat, Dario Xavier tidak peduli, tetapi tersenyum dan berkata, "Kemarin Anda mendengar bahwa Harvey York mengalami kecelakaan. Jadi Anda memohon kepada saya dan meminta keluarga Xavier kami untuk mengambil tindakan untuk memastikan itu. Harvey York mengalami kecelakaan, keselamatan, dan harganya adalah Anda bisa melakukan sesuatu untuk keluarga Xavier kami secara gratis. Sekarang Harvey York tidak hanya tidak ada bahaya bagi hidupnya, tetapi bahkan kantor polisi hanya perlu masuk untuk membuat catatan simbolis. Jadi, keluarga Xavier kami telah memenuhi janji mereka. Dan sekarang saatnya bagi Anda, Ivane Xavier, untuk memenuhi janji Anda." Ivane Xavier sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, ini yang dia janjikan kemarin. Ini sangat sederhana. Dario Xavier tersenyum. "Keluarga Wolsing Xavier kami sangat dekat dengan negara Pulau Shinto baru-baru ini. Dan saya rasa beberapa dekade mendatang akan lebih dekat.
Untuk memastikan bahwa kepentingan bersama kita selalu hidup berdampingan, kita membutuhkan pernikahan. Sayangnya, kecuali kamu, semua gadis di keluarga Xavier kami telah bertunangan. Jadi, keluarga Xavier kami membutuhkanmu sekarang untuk menikahi Tuan Muda Tokugawa. Tokugawa muda bukan hanya keturunan langsung dari keluarga Tokugawa di negara pulau, tetapi juga Tuan Muda Shinto. Setelah menikah dengannya, kamu harus berada di bawah satu orang dan lebih dari 10 juta orang di negara pulau. Jangan katakan apapun tentang kemuliaan, kekayaan, dan pangkat. Kurasa, kamu akan segera dapat mengambil status bangsawan baru di negara pulau. Di sini, sebagai kepala rumah, saya hanya bisa mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya. Biarkan aku menikah dengan penduduk pulau. Wajah Ivone Xavier tenggelam. Maaf. Aku menolak. Bab 6416. Patriark Xavier. Meskipun saya memiliki darah keluarga Xavier di tubuh saya dibesarkan oleh keluarga Smith. Bahkan jika saya ingin menikah, bahkan jika saya tidak dapat memutuskan siapa suami saya, terserah keluarga Smith untuk memutuskan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Bukan giliran keluarga Xavier. Anda harus memutuskan. Belum lagi. Kamu ingin aku menikah dengan penduduk pulau. Mimpi. Ivone Xavier memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Mau aku menikah dengannya, kecuali aku menjadi kuburan. Mendengar kata-kata Ivone Xavier, wajah Dario Xavier tenggelam. Dan dia berkata perlahan, Ivone Xavier, jangan lupa, ini awalnya adalah bagian dari transaksi kita. Untuk membantu Anda menemukan orang, keluarga Xavier kami tidak ragu menggunakan hak istimewa tahunan untuk membuat orang-orang di Dragon Diameter Cell tentang masalah ini. Kau ingin memunggunginya sekarang. Sudah kubilang. Aku bisa membuat Harvey York tidak bersalah. Dan aku bisa membuat Harvey York bersalah. Dan pilihan apakah dia setuju atau tidak terserah padamu. Jadi, saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih sebelum berbicara. Ivone Xavier berkata dengan dingin. Jika Anda harus menikahi penduduk pulau, Anda dapat membuat Presiden York tidak bersalah. Kalau begitu saya percaya bahwa Presiden York dan saya memiliki pilihan yang sama. Itu yang kami tolak. Ini masalah besar. Anda bisa mendapatkan Presiden York sekarang. Aku akan menemukan cara untuk memancingnya sendiri. Oleh karena itu, Ivone Xavier hendak berbalik dan pergi. Anda, Dario Xavier menamparkan meja tepat ketika dia akan ketakutan. Tetapi melihat Tokugawa Shingen tersenyum dan mengambil langkah maju, menghalangi jalan Ivone Xavier. Nona Xavier, jika saya ingat dengan benar, Anda orang-orang negara Han memiliki pepatah bahwa seorang pria cepat dengan kata-katanya. Karena kamu sudah menyetujui kondisi keluarga Xavier, maka tidak ada alasan untuk melarikan diri. Dan, Anda harus bertanya pada diri sendiri mengapa Anda terlihat begitu tampan dan menarik. Sekarang, tidak masalah jika aku memiliki kontrak pernikahanmu atau tidak. Ini semua akan diumumkan. Mulai saat ini, kamu adalah milikku. Pada saat ini, kata-kata Tokugawa Shingen acuh tak acuh. Tetapi apa yang dia katakan seperti mulut emas. Seolah-olah tidak ada yang bisa menolak apa yang dia katakan. Suyin, yang berdiri di belakangnya, memiliki ekspresi panik di wajahnya. Ini adalah Tuan Muda Gaya Shinto. Dan ini adalah keberadaan 3 besar di antara 10 talenta muda terbaik di negara pulau. Berapa banyak orang di dunia yang mempunyai keyakinan seperti itu? Ivone Xavier berkata dengan dingin. Apa yang kamu impikan di siang bolong? Ah, Tokugawa Shingen tertawa kecil. Seorang wanita yang tidak tahu harus berbuat apa. Karena kamu tidak makan roti dan minum minuman hukuman, maka aku akan memenuhi syarat. Di depanku, perlawanan tidak berguna. Saat berbicara,
Tokugawa Shingen menamparkan Ivone Xavier langsung ke tanah. Tamparan. Dengan suara nyaring. Ada bekas telapak tangan merah di wajah Ivone Xavier. Dia semakin menginginkan dan hampir jatuh. Pada saat yang sama, jejak darah merah menyebar dari sudut mulut. Rodrigo Xavier sedikit mengernyit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tokugawa Shingen begitu sombong. Dan benar-benar memukul wanita keluarga Xavier langsung di rumah keluarga Xavier. Hanya dapat dikatakan bahwa tuan muda Shinto ini, yang berasal dari sekolah pertama dari 6 sekolah besar di negara pulau, benar-benar terlalu arogan dan mendominasi. Hanya saja Dario Xavier tidak mengatakan apa-apa saat ini, tetapi sedikit menambahkan mata dan melihat ke kejauhan, yang membuat Rodrigo Xavier tidak berani berbicara lebih banyak. Dia tidak bertengkar dengan Jonathan Leduk, dan penguasa keluarga Xavier masih Dario Xavier. Ivone Xavier terkejut pada waktu yang lama sebelum dia bisa bereaksi. Dia menutupi wajahnya dan menatap mata Tokugawa Shingen dengan menutupi dingin. Bab 6417. Tokugawa Shingen. Kan. Ivone Xavier menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Klan keluarga Tokugawa di negara pulau. Kepala 6 sekolah besar. Tuan muda Shinto. Dan 3 teratas di antara 10 talenta muda seni bela diri negara pulau. Apakah ini alasan mengapa kamu datang ke negara kami untuk menjadi begitu sombong? Apakah ini tidak cukup? Tokugawa Shingen menoleh untuk melihat Ivone Xavier dan membuka mulutnya dengan senyum yang bukan senyum. Karena kamu mengenalku dengan baik, maka kamu harus tahu bahwa ini bukan semua kekuatanku. Jika saya benar-benar menunjukkan semua kartu saya, seluruh dunia akan gemetar melihat kehadiran saya. Ivone Xavier berkata dengan dingin. Tiup, terus tiup. Jangan lupa, di mana kamu sekarang adalah rumah Wolsing Xavier. Salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H. Salah satu langit-langit negara H. Keluarga Wolsing Xavier. Orang-orang dari keluarga Xavier bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan. Mendengar kata-kata Ivone Xavier, beberapa anak keluarga Xavier yang telah diam di samping membuat mata mereka berkedip. Dan kemudian seseorang tidak bisa menahan diri untuk maju selangkah dan menatap Tokugawa Shingen dengan dingin. Lagi pula, tidak peduli betapa hebatnya orang ini, terlalu berlebihan untuk menjadi begitu sombong di keluarga Wolsing Xavier, salah satu langit-langit di musim panas. Bisa membunuh tapi tidak mempermalukan. Apakah kamu bercanda? Tokugawa Shingen mengambil secangkir Wesley Klongjing dan meminumnya. Wanita, kamu mungkin sedang duduk di sumur dan memandangi langit. Dan kamu terlalu merasa benar sendiri. Keluarga Wolsing Xavier memang salah satu dari 10 keluarga teratas. Tapi apakah kamu tidak tahu bahwa kekuatan keluarga Wolsing Xavier hampir berada di urutan terbawah dari 10 keluarga teratas? Karena itu, patriark Anda berharap untuk meningkatkan warisan dan kekuatan keluarga dengan bekerja sama dengan aliran Shinto kami. Di depan kepentingan keluarga. Apa kepentingan pribadimu? Jangan bicara tentang pernikahan. Bahkan jika aku tidur denganmu di sini, tuanmu mungkin akan membantuku merapikan tempat tidur. Kan? Setelah mengatakan itu, Tokugawa Shingen berjalan di depan Ivone Xavier dan perlahan menuangkan teh di tangannya ke wajah Ivone Xavier. Ayo, tanya Dario Xavier. Sekarang, apakah dia akan memberimu permulaan? Pada saat ini, semua penduduk pulau yang mengikuti Tokugawa Shingen menatap Dario Xavier, seolah-olah mereka ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan. Sangat disayangkan bahwa pada saat ini, tidak ada perubahan dalam ekspresi Dario Xavier. Ivone Xavier menyekat teh dari wajahnya. Melihat kembali ke Dario Xavier. Ekspresinya sangat pucat dan jelek. Paman, begitulah janjimu, saudaramu untuk merawat putrinya dengan baik.
Begitukah caramu memperhatikan keponakanmu dan dipermalukan di depan pintumu? Apakah ini yang disebut warisan dan kekuatan keluarga Walsing Xavier? Dario Xavier menghela nafas dan berkata dengan ringan. Yvonne Xavier, pertama-tama, izinkan saya menekankan bahwa semua yang saya lakukan adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Pertama, kamu membuat keluarga Xavier kami membayar harga yang mahal untuk orang luar. Jadi tentu saja bagimu untuk memenuhi janjimu sekarang. Kamu tidak dapat melakukannya jika kamu tidak mempercayainya. Kamu harus memahami kebenaran ini. Kedua, Tuan Muda Tokugawa adalah bakat muda yang langka. Meskipun Anda adalah putri keluarga Xavier kami, Anda hanya anak haram. Berapa banyak anak perempuan yang tidak sah menikahi bakat muda seperti itu? Sebuah berkah yang tak seorang pun bisa meminta seumur hidup. Ketiga, Harvey York, yang telah kamu pikirkan sepanjang waktu, tidak hanya tidak pernah menatap matamu, tetapi yang paling penting adalah dia terlalu mampu menyebabkan masalah. Ikuti dia, dan cepat atau lambat kamu akan mati tanpa penguburan. Saya mengizinkan Anda menikahi Tuan Tokugawa sekarang untuk pertimbangan Anda. Jika Anda bukan keponakan saya, apakah menurut Anda ini murah dan bisa menimpa Anda? Bab 6418. Yvonne Xavier tertawa ketika dia mendengar kata-kata cemooh. Sarkasme dalam tawanya tak terlukiskan. Dario Xavier berkata dengan ringan. Juga, saya mungkin harus mengingatkan Anda. Ketika Anda menikmati semua yang diberikan oleh papan nama keluarga Walsing Xavier, Anda harus memahami berapa harga yang harus Anda bayar. Bagaimanapun, semua yang telah diberikan takdir padamu telah lama dihargai secara rahasia. Menikahi Guru Tokugawa. Aku tidak memohon padamu, tapi memberitahumu. Kamu harus menikah. Dan kamu harus menikah jika tidak. Bahkan jika kamu menyentuh tanah sekarang, aku akan mengirim tubuhmu ke negara pulau. Apakah kamu mengerti? Yvonne Xavier mencibir ketika mendengar ini. Dario Xavier, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kapan keluarga Walsing Xaviermu membesarkanku? Kapan saya menggunakan sumber daya Anda? Aku baru saja berkata. Kamu serigala bermata putih. Mengapa kamu tiba-tiba berubah emosi dan ingin berdamai denganku? Jadi, Anda ingin saya membantu Anda dan kerabat Anda. Hal yang paling saya sesali sekarang adalah mengapa saya mengenali keluarga Xavier Anda sejak awal. Jika aku tahu, aku seharusnya mengikuti nama keluarga ibuku Smith. Setidaknya, keluarga Smith tidak pernah menganggapku sebagai barang dagangan dan menjualnya. Dario Xavier berkata dengan acuh tak acuh. Jika Anda memarahi saya beberapa kata dan Anda dapat menikahi saya dengan rela, maka Anda dapat memarahi saya beberapa kata lagi. Mendengar bahwa Dario Xavier sangat tidak tahu malu, Yvonne Xavier terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia hanya melihat ke belakang, menatap Tokugawa Shingen dengan dingin, dan mengatakan kata demi kata. Tokugawa Shingen, saya di sini hari ini dan menjelaskan semuanya di depan semua orang. Saya tidak peduli apa latar belakang Anda, dan saya tidak peduli apa yang Anda miliki dengan keluarga Walsing Xavier. Pokoknya, aku tidak akan menikahimu. Jangan bicara tentang pernikahan. Aku bahkan tidak akan menyentuhmu dengan jari. Kamu mati dengan hati ini. Setelah mengatakan ini, Yvonne Xavier berdiri dan berbalik untuk pergi. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah masuk ke dalam keluarga Walsing Xavier lagi dalam hidupnya. Bahkan nama keluarga ini, dia harus menyerah secara langsung. Ah, kekanak-kanakan. Jika keras kepala bisa bermanfaat, maka di dunia ini, tidak banyak pria dan wanita yang menggertak, dan tidak banyak orang yang menggertak. Tokugawa Shingen mencibir, dan kemudian dia melangkah maju, menghalangi jalan Yvonne Xavier.
dan kemudian menamparkan kipas Yvonne Xavier langsung ke tanah. Pemanis. Dengan suara nyaring, Yvonne Xavier, yang tertangkap basah, mengerang, dan wajahnya yang cantik langsung menyentuh tanah. Darah memercik di dahinya. Tokugawa Shingen tidak bermaksud mengasihani Giok, tapi menginjak milik Yvonne Xavier kepalanya dan meremukkan wajahnya ke tanah. Yvonne Xavier membuat suara yang menyakitkan. Dia tidak menyangka bahwa semua orang adalah orang adegan. Namun Tokugawa Shingen sama sekali tidak memperhatikan aturan tersebut. Anda tidak hanya melakukannya di depan umum, tetapi juga memukuli wanita. Hal semacam ini yang jelas-jelas akan ditusuk di punggung oleh banyak orang. Bagi Tokugawa Shingen, sepertinya tidak masalah sama sekali. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan cermat, juga benar bahwa penduduk pulau itu tidak memiliki integritas moral sama sekali. Jadi bagaimana mereka bisa takut ditusuk di tulang belakang? Orang-orang di negara pulau itu benar-benar binatang buas. Yvonne Xavier dengan paksa mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara dingin. Ledakan. Tokugawa Shingen menginjak kakinya lagi. Dan busur bahagia muncul di sudut mulutnya. Anda berbicara dengan tuan muda ini. Dan tuan muda ini sangat bahagia. Tapi apa yang kamu katakan? Aku sangat tidak menyukainya. Aku akan memberimu kesempatan. Katakan lagi. Bab 6419. Yvonne Xavier berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Apa yang saya katakan adalah bahwa orang-orang di negara pulau itu benar-benar binatang buas. Dan kamu Tokugawa Shingen. Kamu bahkan bukan binatang buas. Saat dia berbicara, Yvonne Xavier memasukkan tangan kirinya ke dalam sakunya. Retakan. Pada saat ini, Tokugawa Shingen menggenggam pergelangan tangan Yvonne Xavier, berjongkok pada saat yang sama, dan mengeluarkan senjata api halus dari tangan Yvonne Xavier, saku. Cek cek cek. Untuk senjata api yang dibuat khusus untuk master seni bela diri. Bahkan jika Dewa Perang memakan satu tembakan, dia tidak akan bisa memakan sesuatu yang bisa dimakan. Benda ini adalah produk khusus dari penelitian genetik di Amerika. Kekuatan ini pasti tidak kalah dengan pembunuh seni bela diri. Negara Anda, apa? Ingin membunuhku dengan benda ini? Aku sangat takut. Jika kamu takut, apa yang harus kamu lakukan? Tentu saja, kekhawatiranmu. Saat berbicara, Tokugawa Shingen langsung menggenggam tangan kurus Yvonne Xavier. Dalam sekejap, rasa sakit yang parah menyebar. Yvonne Xavier mengerang, dan keringat dingin muncul di dahi. Namun, pada saat ini, dia tidak hanya memohon belas kasihan. Dia juga tidak berteriak. Dia hanya menatap Tokugawa Shingen dengan mata acuh tak acuh. Jika mata bisa membunuh, maka Tokugawa Shingen saat ini tidak tahu sudah berapa kali dia mati. Oh, rasa sakit dari tangan yang patah. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup-hidup? Luar biasa. Tapi tahukah kamu? Salah satu minat terbesarku dalam hidupku adalah membiarkan wanita keras kepala sepertimu dengan patuh melepas celananya di depanku. Tokugawa Shingen mendecakkan lidahnya. Untuk menghadapi wanita sepertimu, aku telah menyiapkan sesuatu yang disebut Lai Efesan. Tidak peduli seberapa keras kepala seorang wanita, selama dia makan ini, dia tidak bisa membantu jatuh cinta padaku. Karena akulah satu-satunya penawar untuk gadis kuat ini. Sambil berbicara, Tokugawa Shingen langsung mencubit wajah Yvonne Xavier, membuka mulut, lalu mengeluarkan botol porselen dari lemari, dan memasukkan pil itu ke mulut Yvonne Xavier. Batuk-batuk-batuk, Yvonne Xavier terbatuk hebat, tapi masih ada beberapa pil di dalamnya. Seiring dengan masuknya pil, rona merah muncul di wajah Yvonne Xavier seketika. Dan sepertinya ada sedikit lebih banyak warna di mata Tokugawa Shingen. Namun segera, Yvonne Xavier bereaksi.
Dia menggigit lidahnya dan menggunakan rasa sakit untuk membuat dirinya tetap terjaga. Membiarkan logika untuk mengatasi keinginan fisiknya. Rodrigo Xavier dan yang lainnya langsung mengernyitkan dahi. Terutama Rodrigo Xavier yang nyaris melangkah maju tanpa sadar. Tapi menghadapinya acuh tak acuh Dario Xavier. Dia hanya meringkuk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, menarik. Sebenarnya bisa menahan wajah Tokugawa Shingen penuh dengan tekad. Namun, kekuatan obat dari gadis kuatku semakin kuat merangsang setiap hari. Aku ingin tahu sekarang. Berapa lama kamu bisa menekannya dengan alasanmu? Sehari. Sebulan. Aku menantikannya sekarang. Kamu tidak bisa menekan keinginanmu. Kamu berbaring di depanku seperti anjing. Dan berdoa saat aku beruntung. Setelah mengatakan ini, Tokugawa Shingen mengangkat kepalanya dan tertawa pembohong. Kurang Tokugawa. Sudah cukup. Pada saat ini, Dario Xavier akhirnya mengangkat kelopak matanya dan berbicara dengan ringan. Jika kamu melanjutkan, wajah semua orang tidak akan terlihat bagus. Apa? Patriark Xavier merasa kasihan pada keponakanmu. Tokugawa Shingen memandang Dario Xavier dengan penuh minat. Bab 6420. Tidak ada yang menyusahkan atau menyusahkan. Hanya saja keluarga Xavier kita adalah keluarga yang terkenal. Bahkan jika itu adalah anak perempuan yang tidak sah. Sangat memalukan bagi kita untuk dipusingkan tanpa pergi ke depan pintu. Dario Xavier menghela nafas. Saya juga meminta Tokugawa untuk memberi saya lebih sedikit wajah. Dan tidak perlu menyentuhnya untuk saat ini. Tentu saja. Kami tidak akan memiliki pendapat tentang apa yang ingin Anda lempar, Tuan Tokugawa. Setelah dia melewati pintu. Bahkan jika kamu mengirimnya ke laut untuk membuat film, aku akan mendukungnya dengan kedua tangan. Bagaimanapun, kami memiliki pepatah lama di negara H. Jika Anda menikahi seekor ayam, Anda akan menikahi seekor anjing. Jika kamu menikahi seekor anjing, kamu akan mengikuti seekor anjing. Semua orang adalah orang adegan. Tokugawa muda. Kamu harus menyelamatkan kami sedikit, kan? Tokugawa Shingen menatap Dario Xavier yang terlihat serius saat ini. Setelah dia merenung sebentar, dia terkekeh dan berkata, "Oke, karena Patriark Xavier berkata begitu, aku akan memberimu wajah. Hanya saja tidak ada obat penawar untuk bedak gadisku yang kuat. Kamu membiarkan dia minum 3 mangkuk anggur beras setiap hari, yang dapat menekan khasiat obat di tubuhnya. Hanya saja ketika anggur beras dipotong, khasiat obat itu akan meledak. Namun, hari itu seharusnya menjadi malam pernikahan kita, kan? Saat itu, dia sudah menjadi istriku. Apakah dia hidup atau mati? Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Xaviermu, kan?" Dario Xavier tersenyum dan berkata, "Selama Tokugawa tidak memenuhi kesepakatan di antara kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Bagaimanapun, dalam menghadapi kepentingan, seorang wanita belaka tidak layak disebut Tokugawa muda yang bermasalah. Tolong tinggalkan 8 karakter ulang tahunmu. Saya akan melihat hari keberuntungan baru-baru ini dan mengirim Ivene Xavier keluar sesegera mungkin. Bagi kami, Ivene Xavier yang masih hidup bisa lebih menjaga hubungan dan hubungan kami, kan? Cukup langsung. Cukup realistis. Aku menyukainya." Tokugawa Shingen mengangguk. "Mengenai tanggal lahir, aku tidak akan menyimpannya. Lagi pula, mantra negara pulau kita dapat menggunakan karakter tanggal lahir untuk mengutuk seseorang sampai mati. Anda harus memiliki metode serupa di negara H. Hati menyakiti orang lain sangat diperlukan. Dan hati mencegah orang lain sangat diperlukan." Tokugawa Shingen tersenyum aneh. Lalu berbalik dan pergi. Setelah aliran Shinto dan rombongannya pergi, suasana di seluruh rumah keluarga Xavier masih sangat kaku.
Banyak murid keluarga Xavier berjalan keluar dengan wajah hitam. Seolah-olah mereka melanjutkan untuk tinggal di aula ini. Aura di hati mereka akan menghilang. Segera. Hanya Rodrigo Xavier yang bertahan di lapangan. Dia pertama kali melirik Dario Xavier sebelum melambai seseorang untuk membawa Ivane Xavier ke bawah untuk penyembuhan. Kemudian dia memandang Dario Xavier dan berkata dengan lembut, Patriark, bahkan jika keluarga Xavier kita adalah benar-benar penting untuk bekerja sama sepenuhnya dengan gaya Shinto dari negara pulau. Tapi kita tidak akan begitu rendah hati, kan? Jika Tokugawa Shingen adalah orang normal, maka saya tidak akan mempermasalahkan pernikahan ini. Tapi pria itu hanyalah seorang cabul dengan pikiran yang tidak sehat. Saya khawatir setelah Ivane Xavier menikah, saya tidak akan pernah melihatnya lagi. Dan jika masalah ini menyebar, keluarga Xavier kita mungkin tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di lingkaran Wolsing mulai sekarang. Patriark, pesanlah. Saya pribadi akan menghancurkan orang itu dan memberitahu dia bahwa keluarga Xavier kita bukanlah lampu hemat bahan bakar. Dario Xavier dengan ringan mengangkat kepalanya dan melirik Rodrigo Xavier. Dan berkata, setelah bekerja di Longwei begitu lama, saya pindah ke Dragon Cell lagi. Telah melakukan begitu banyak hal dan menyaksikan begitu banyak orang. Kenapa kamu tidak tumbuh sama sekali? Tidak bisakah kamu melihat anak Tokugawa Shingen yang baru saja mengujiku? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.